Hamas dan Hizbullah mengganyang Israel. Duet mantap Hizbullah dan Hamas bikin Zionis kelabakan. Bagaimana tidak, dua kelompok paling ditakuti ini bersatu melawan para tentara Zionis. Serangan dari barat ke timur hingga selatan ke utara tidak mampu dihalau seluruhnya oleh tentara Zionis. Hal ini menjadi mimpi buruk bagi para pasukan Netanyahu. Hizbullah diketahui pernah mengalahkan Israel dengan mudah dan Hamas pernah 11 hari menyerang Israel hingga picu kekhawatiran dunia pada tahun 2021 silam. Sementara itu, banyak sekali orang Zionis mulai meninggalkan wilayahnya untuk bisa selamat dari kerusuhan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ini. Senjata canggih yang disiapkan pasukan Zionis tidak bisa berkutik karena roket mulai melayang seperti hujan. Sementara itu, Hamas pada Jumat memuji Hizbullah di Lebanon atas serangan roket ke situs Israel. Serangan dilakukan sebagai balasan atas gempuran Israel. Kami mengucapkan selamat dan sepenuhnya mendukung reaksi oleh perlawanan Islam dan peluncuran roket terhadap situs milik musuh Zionis sebagai tanggapan atas kejahatan pendudukan dan penyerangan. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas penembakan rentetan roket di utara Israel. Area terbuka di sekitar lokasi pendudukan Israel di Sheba Farm menjadi sasaran puluhan roket 122 mm, kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan. Hizbullah mengatakan itu sebagai tanggapan atas serangan udara Israel di daerah Al-Jarmak dan Al-Sawakir pada Kamis malam. Pasukan Israel membalas dengan menembakkan peluru artileri ke daerah Suba dan Habaria. Wakil Sekjen Hizbullah, Naim Qasem, mengklaim Hizbullah dan Hamas tahu tentang rencana pasukan pertahanan Israel, termasuk tipuan soal operasi darat melalui ruang operasi gabungan lebih dari sebulan yang lalu. Ibrahim Al-Amin, pemimpin redaksi surat kabar Al-Akbar yang berafiliasi dengan Hizbullah, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Al-Manar bahwa organisasi di Lebanon itu telah mendirikan ruang perang gabungan dengan Hamas dan Korps Garda Revolusi Islam Iran selama Operation Guardian of the Walls. Hizbullah mentransfer senjata dan amunisi ke Gaza, membantu menyelamatkan pejabat senior Palestina dari daerah itu selama periode ini, ujarnya. Menurut Al-Amin, IRGC dan Hizbullah memberi Hamas informasi tentang IDF itu membantu menggagalkan operasi Israel di sebelah perbatasan dan di jalur Gaza. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengancam akan melancarkan aksi balasan terhadap Israel jika negara tersebut berani mengubah status quo Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem. Hal itu disampaikan Haniyeh saat peringatan 35 tahun berdirinya Hamas. Kami benar-benar tidak akan mengizinkan implementasi rencana Zionis di Masjid Al-Aqsa atau di Yerusalem secara lebih luas. Pedang Yerusalem belum dan tidak akan disarungkan, kata Haniyeh dalam pidatonya dikutip laman Time of Israel. Dia menegaskan tugas Hamas untuk menjaga Al-Aqsa tidak akan pernah luntur. Hamas telah membuat kesepakatan dengan rakyat kami atas Masjid Al-Aqsa yang diberkati, telah menjaga kedalaman rasa hubungan Islam dengan Yerusalem dan Al-Aqsa. Komentar Haniyeh muncul di tengah kekhawatiran atas penunjukan pemimpin sayap kanan Partai Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel dalam pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu. Sebagai tokoh yang dikenal anti-Arab, naiknya Ben-Gvir ke posisi tersebut diprediksi membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk dapat melaksanakan peribadatan di sekitar komplek Masjid Al-Aqsa. Selama ini, sejumlah aktivis Yahudi telah mendorong agar warga Yahudi diizinkan melakukan peribadatan di sekitar situs tersuci ketiga umat Islam tersebut. Ben-Gvir bahkan telah menyerukan agar pembatasan kaum Yahudi untuk memasuki dan beribadah di Al-Aqsa dicabut. Menurutnya hal itu merupakan bentuk apartheid anti-Yahudi di tempat suci.
Benyamin Netanyahu telah meminta perpanjangan waktu selama 2 pekan untuk membentuk pemerintahan. Tenggat waktu pembentukan pemerintahan seharusnya berakhir tengah malam. Kami berada di tengah negosiasi, tengah membuat banyak kemajuan. Namun dilihat dari kecepatannya, saya memerlukan perpanjangan hari yang disediakan oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan, kata Netanyahu dalam surat yang dirilis oleh kantornya. Secara hukum, Presiden Israel yang kini dijabat Isaac Herzog dapat memberikan perpanjangan waktu hingga 14 hari untuk keperluan negosiasi. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu telah menandatangani kesepakatan koalisi dengan 3 partai ekstrim kanan, yaitu Religious Zionism, Jewish Power, dan Noam. Pada pekan lalu, Likud mengumumkan kesepakatan dengan partai keempat yaitu SAS, tapi kesepakatan dengan SAS dan blok ultra-ortodok lain, United Torah Judaism, bersifat sementara, bukan kesepakatan koalisi yang mengikat. Masih ada masalah yang belum terselesaikan terkait alokasi posisi, tulis Netanyahu dalam suratnya kepada Isaac Herzog, mencatat sifat prematur dari perjanjian SAS dan United Torah Judaism. Sebelumnya, beberapa analis politik memperkirakan Netanyahu tidak akan memerlukan waktu lama untuk mengumumkan pemerintahan barunya setelah menerima mandat pembentukan dari presiden. Namun melihat situasi saat ini, pembicaraan koalisi terbukti rumit. Netanyahu terpaksa memberikan portofolio sensitif kepada tokoh kontroversial, termasuk pemimpin ekstremis dari Jewish Power, Itamar Ben-Gvir. Tokoh yang dikenal dengan retorika anti-Arab itu akan menjadi Menteri Keamanan Nasional. Artinya, Ben-Gvir bakal bertanggung jawab atas polisi perbatasan di tepi barat yang diduduki. Penunjukannya sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel telah memicu kekhawatiran di antara kalangan masyarakat Palestina. Sementara itu, alokasi portofolio Netanyahu untuk anggota partainya sendiri juga belum diselesaikan. Komplikasi lainnya adalah bahwa pemimpin partai SAS, Aryeh Deri, telah dihukum karena pelanggaran pajak. Menurut Jaksa Agung Israel, karena terbelit kasus tersebut, Deri dilarang bertugas di kabinet. Parlemen Israel, di mana Netanyahu dan sekutunya sekarang mengendalikan mayoritas, mungkin berusaha untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan Deri bertugas di kabinet sebelum memperkuat kesepakatan koalisi. Di bawah perjanjian SAS Likud sementara, Deri akan menjadi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan di pemerintahan Netanyahu berikutnya. Dia pun ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri.